Oke, halo teman-teman. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari teman kita dari negeri jiran sana ya, dari negara tetangga yaitu Brunei, Brunei Darussalam. Pertanyaannya gini, saya jadi tukang pasang AC di Brunei. Pipa sambung hanya satu cengkal. Biasanya nggak ada satu jengkal, tapi free pasang hanya 1 meter dari toko. Kalau saya bilang tambah 2 meter, yang punya pemilik rumah marah, katanya saya mau tipu. Ini bukan pertanyaan ya, ini mungkin curhat kali ya. Semacam curhat kali ya. Jadi dia mau pasang AC, pipanya cuma 1 jengkal, free pasang cuma 1 meter dari toko itu cuma dapat 1 meter. Aku bingung, dari toko 1 meter tapi yang dipasang 1 jengkal. Oh, jadi yang dipasang dari toko itu 2 meter, 1 meter ya, 1 meter. Karena standar pemasangan itu 3 meter, minimal 3 meter ya, artinya dia harus nambah 2 meter lagi. Nah, kalau dia nambah 2 meter lagi, pemilik rumahnya marah dan bilang kalau dia mau nipu tuan rumah. Yang kayak gini itu menurut gua itu hanya komunikasi ya teman-teman. Jadi biasakan teman-teman itu bangunlah komunikasi yang baik dan benar kepada konsumen atau pelanggan ya. Apa ya, knowledge produk apa sih, nggak tahu dah, pokoknya intinya bangunlah komunikasi sama konsumen dan jelaskan kalau misalkan mau dipasang di 1 jengkal, oke, tapi efeknya seperti ini. Nah, gitu. Efeknya misalkan kompresor akan berat, umur kompresor nggak lama, kayak gitu-gitu. Tetap bisa dipasang, tetap bisa dingin, tapi efeknya nanti umur kompresor nggak lama. Misalkan kompresor agak berat tarikannya, seperti itu. Jelaskan ya, jelaskan, dan garansi pasang dari saya nggak ada kalau tetap pasang seperti itu. Garansi pasang dari saya itu jika mengikuti prosedur pasang yaitu 3 meter kayak gitu, jelasin. Gue rasa kalau misalkan lu bisa ngejelasin dengan baik dan benar kepada konsumen atau pelanggan, pelanggan juga pasti mau ngikutin karena dia juga nggak mau barang-barang dia rusak ya. Dia konsumen itu pasti dia maunya barang dia itu awet, tapi penyampaiannya aja kita harus nyampaikan yang benar, harus bisa menyampaikan kepada si pelanggan ya. Jadi nah, jangan teman-teman belum dijelaskan langsung pasang aja, misalkan dari toko 1 meter, terus teman-teman pasang 3 meter. Nah, nanti pada saat penagihan tahu-tahu 1 meter kok jadi 3 meter. Nah, itu salahnya apa? Bukan konsumen. Jadi yang salah itu lu karena apa? Karena yang paham cara kerja AC, yang efeknya seperti ini seperti itu ya lu teknisinya. Kalau konsumen itu kan nggak paham, makanya lu harus kasih pemahaman, lu harus bisa mengedukasi konsumen. Kalau misalkan konsumen itu ngerti, lu kasih pemahaman, dia pasti mau ngikutin. Nah, biasakan sebelum pengerjaan juga harus dijelaskan di awal ya. Misalkan eh, jasa pasang sekian, harga material sekian, terus apa aja yang mau dibutuhkan sebelum pengerjaan. Nanti kan pada saat lo datang ke lokasi lo tahu dong, lihat unitnya mana, material pendukungnya mana. Karena kan AC itu nggak kayak beli kulkas ya. Beli kulkas itu beli dari toko langsung colok bisa langsung dingin. Nah, tapi kalau AC itu konsumen itu kadang sekarang kan pada beli di online karena banyak banyak toko online. Nah, beli online itu yang datang cuma 2 kardus, indoor dan outdoor. Dan tapi konsumen juga kadang-kadang nggak paham bahwa AC itu butuh material pendukung kayak pipa, bracket, kabel, colokan ya, stop kontak itu reduktif,
kebau dinabol segala macam kayak gitu, itu material pendukung. Nah itu harus dijelaskan, jangan lo begitu datang lo pasang terus pada saat penagihan konsumen pasti kaget kalau misalnya kok ada pipa, ada kabel, ada stop kontak ini gini gini, sedangkan konsumen merasa udah beli ya. Tapi sebelum pengerjaan lo jelasin dulu, oke Pak, ini Bapak udah punya AC-nya indoor outdoor, tapi AC ini butuh material pendukung, masih ada yang kurang gitu kan. Nah, material pendukung ini, misalkan pipa, kabel, breaker, ductip, stok kontak segala macam, selang fleksibel untuk drain, pembuangan, kayak gitu-gitu. Itu material pendukungnya Pak. Nah, tanpa material pendukung ini AC ini nggak bisa dingin, nggak bisa dipasang, kayak gitu jelasin. Nah, material pendukung ini Bapak mau beli sendiri apa mau dari saya gitu kan. Kalau dari saya itu ada harganya Pak, pipa sekian, bracket sekian, fleksibel sekian, ductip sekian, gitu. Jadi si konsumen itu nggak kaget ya, karena udah kita kasih gambaran di depan, udah kasih gambaran harga, udah ceritain. Jangan setelah pemasangan baru lu ceritain. Konsumen pasti nggak terima. Gue juga nggak terima kalau gitu, karena nggak diceritain di depan ya. Jadi itu hanya komunikasi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan dibilang penipu, ya itu konsumen juga ada benernya juga sih. Lu pasang dulu baru lu masukin tagihan, ya penipu sih emang itu komunikasi yang buruk ya, buruk maksud gua. Jadi konsumen itu nggak hanya pinter masang AC, nggak hanya paham cara bagaimana AC awet, tapi harus mampu juga menjaga komunikasi, harus mampu juga mengedukasi konsumen, harus mampu juga menyampaikan apa yang mau dikerjakan sebelum pengerjaan. Jadi sebelum pengerjaan itu kita udah bikin deal-dealan dulu, apa aja yang dibutuhkan, harganya berapa, nah, gitu. Kalau oke deal semuanya, konsumen udah paham. Jadi pada saat kita masukin tagihan juga kita nggak akan dituduh apa-apa gitu, karena kita udah buka omongan di depan. Nah kalau misalkan pada saat penagihan si konsumennya misalkan komplain nggak terima, lah kan lu udah cerita di depan, lu bisa nuntut di si konsumen. Kan dari awal udah gue bilangin Pak, ini butuh ini dan harganya ini gitu kan. Nah kenapa Bapak sekarang setelah penagihan Bapak yang komplain nggak terima? Nah itu kita bisa bisa ada kekuatan untuk kita ya. Jadi gitu, jadi bangunlah komunikasi ke konsumen, edukasi konsumen, kasih pengertian. Dia nggak bakalan mau, si konsumen juga nggak bakalan mau barang dia itu jadi rusak, nggak awet ya. Jadi gitu ya teman-teman kita, untuk teman kita yang di negeri seberang sana di Brunei Darussalam, belajarlah berkomunikasi dengan pelanggan, bangunlah komunikasi dengan pelanggan ya, jelaskan di awal pekerjaan efeknya apa, ini apa yang dibutuhkan, harganya sekian gitu ya. Oke, mudah-mudahan yang lain juga paham dan teman kita yang di Brunei sana bisa paham. Oke, terima kasih.